Makanya sekarang kalau saya info ke kalian, ayo tarik uang cepetan. Anda nggak tarik nanti uangmu nanti dibekukan oleh pemerintah, ya kan? Anda tarik ras, serba salah kan? Tapi nggak ditarik, uangmu kan tiba-tiba dibekukan sama pemerintah ketika kamu butuh duit, kamu udah nggak punya uang karena pemerintah sudah kolaps. Mau menaikkan pajak 12%, mau pajaknya siapa yang mau dinaikkan? Perusahaan sudah banyak yang tutup, rakyatnya sudah nggak punya uang. Bagaimana cara naikkan pajak? Nggak mungkin. Salah satunya adalah membubarkan DPR supaya uangnya DPR itu dimasukkan ke penerimaan pajak. Jangan dipakai uang pajak itu jangan buat bayar gajinya DPR. Yang paling mungkin hanya itu. Ya. Shalom, shalom. Ini aja Ya, silakan. Halo, shalom. Mas Edi. Shalom, Pak Pur. Ya, Ini kita ini fokus dengan saya. pertanyaan dulu ya. Kita Ya, fokus dulu ya. Nanti ya, baru pembahasan lain-lain. oke. Ya, saya ke itu dulu ya. Yang istilah normatif yang saya sering. Tentunya kita nggak usah bahas karena sudah sering kita bahas di sini bahwa kerusuhan itu akan terjadi ulang. Nah, di sini saya cuman gitu ya. Saya cuma mau cerita tentang normatif gitu. Itu yang kita bilang. Setelah terjadi kerusuhan, maka si pemangku jabatan ini meminta maaf. Ya, persoalan di sini ya kalau saya lihat, gitu ya. Karena apa? Saya ke Presiden Prabowo dulu. Ya, sebenarnya dia yang salah. Banyak janji-janji dia sebelum jadi presiden yang dia sampaikan ke rakyat. Apa yang dijanjikan itu tidak ada satupun terrealisasi. Cuma dia gambarkan ke rakyat jiwa keheroiannya dia, kepaklawannya dia. Soal kita negara kuat, negara ini ya. Bentar, Tetapi Pak. kemarin Langsung dulu, ya. Pak. Langsung dulu ke pertanyaan. Itu nanti sesi 2 nanti. Yang Oh sekarang, ya. yang Sorry, sekarang sorry. dulu. Ya. Sekarang, Jawab dulu Pak Paul. mungkinkah terjadi kerusuhan 98 terjadi lagi dan perlukah darurat militer? Itu dulu. Nanti kita Ya kemana-mana. Pak Paul boleh jawab. Oke. Ya, Ibu Grace dulu ya. Ya, Bu Grace dulu, nggak apa-apa. Oke. Ya, Pak bagus ya. Yang Nanti saya dulu. itu ya. Oke, Iya silakan, Pak. Bu Grace. Bu Grace, mana Bu Grace? Oh, suaranya hilang. Hilang suaranya. Suaranya hilang. Lepas kali itu. Bu Grace, suaranya hilang. Bu Grace. Mana nih Bu Grace? Sebentar aja Pak Pol. Ya udah boleh, Pak Andi. Nah, ini gini. Bisakah 98 terjadi lagi? Bisa. Tapi dengan catatan. Soalnya ini TNI belum turun ke satu ya. Kedua, ini kan partai-partai ini bilang menonaktifkan kadernya. Ya kan? Jadi bukan dipecat. Jadi mereka ini dinonaktifkan, tapi gaji, benefit semua masih terima. Nah ini rakyat ini tambah ngamuk lagi nanti ini. Jadi orang-orang ini bukan dipecat ya, dinonaktifkan. Artinya mereka masih dapat duit. Nah ini kalau rakyat tahu semua ngamuk lagi ini, rame lagi. Itu aja deh dari saya. Betul, itu kan bahaya itu ya, bahaya. Salah itu ya. Itu kan kayak nipu rakyat itu. Kayak nipu rakyat itu. Bahaya. Mana Bu Grace tadi? Bu Grace, udah masuk lagi belum? Oke, Bu Ellen dulu deh, Bu Ellen silakan. Ya, shalom, Pastor. Kalau menurut saya, ya akan terjadi. Seperti 98 lagi. Itu aja. Serem ya. Terus perlu darurat militer dong berarti ya? Ya Pak, Kenapa, iya Pastor? Iya Pak Teddy, lanjut. ya saya kira akan terjadi, tapi akan terjadi itu kita bicara jika, ya kan bagus kan? Akan terjadi jika apa gitu, begitu kan persoalannya, ya kan Pak? Kalau kita cuma bilang akan terjadi, tetapi jawabannya itu jika apa ya kita tidak tahu kan? Persoalannya kita kalau bicara akan terjadi jikalau apa? Ya, jikalau negara itu dan saya selalu kesukaan
saya tidak mau terlalu banyak ngomong politik ekonomi. Kalau agama itu masih dasar negara seperti itu, belum menjadi negara sekuler, itu akan terjadi. Dalam bentuk itu akan terjadi, teman. Itu argumentasi saya. Jika masih ada ikut serta agama-agama berperan dalam negara, itu aja kuncinya. Kalau persoalan-persoalan kita bicara ekonomi, sosial, budaya, itu kita sudah mampu menjawab secara dini. Kebutuhan ekonomi kita mampu. Apa sebab terjadi gejolak kita mampu jawab. Ya, yang saya bilang kemarin itu ada kecemburuan sosial, kesenjangan sosial, timbul konflik sosial. Itu analisa luar biasa. Tapi persoalan tanya, apa akan terjadi, Pak? Jikalau negara tidak merubah sistemnya. Nah, sekarang apa yang dilakukan kalau terjadi? Begitu persoalannya. Jika terjadi kerusuhan, terbiasa terjadi di Pulau Jawa. Tentunya di pulau kayak di Sulawesi kemarin tenang, di Sulawesi Utara tenang karena langsung direndam oleh masyarakat adat. Ya. Karena persoalannya kita cari orang-orang yang ada di Jakarta, cari daerah aman yang bisa tinggal di Nusantara, di mana aja. Tapi kalau lebih aman, teman-teman yang disarankan oleh Pak Paul, itu solusi paling bagus. Siapkan paspor, menuju ke negara luar. Nah itu, kan kita cuma dihadapkan dengan itu nanti. Jikalau terjadi kerusuhan, simbol apa yang mereka akan gunakan nanti? Jawab lagi secara dini, akan menggunakan simbol agama. Kemudian kita tanya, target siapa lagi yang menjadi target mereka jikalau kesurusan? Adalah orang-orang yang pemilik modal. Kemudian yang pemilik modal itu yang mana? Yang kelas menengah. Kelas menengah mana? Saya bilang tadi, orang-orang yang tinggal di Glodok, di Mangandua. Satu kali peak itu mereka akan serbu. Itu ciri-cirinya, tapi kalau negara tidak merubah sistem. Saya bilang, yang negara ini harus rubah, itu kuncinya. Negara cuma satu kok. Rubah negara kita menjadi sekuler. Hilangkan peran agama dalam sistem negara. Itu kok kunci kerusakan negara kita. Saya bilang contoh, masuklah seorang pakar sejarah di sini. Masuklah pakar antropologi, pakar sosiologi, masuk di sini. Baru kita atau filsuf atau si politik-politik yang hadir di mana itu ILC lain kemarin itu ngawur semua ceritanya. Atau kita dengar Madilo yang material dia bicara dialektika dan logika, atau kita ke forum atau kata itu absurd semua diskusi mereka. Tidak, mereka cuma menjelaskan ada ini di belakang ini, ada nenek moyang di belakang sana, atau inilah. Kalau saya dari dulu pemahaman yang merusak sistem ketahanan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kelompok Islam ini deh. That's it, ajaran Islam ini. Itu aja kuncinya. Nah, itu Pak Paul sudah katakan, saya akan terjadi kerusuhan. Okay. Jika ini, ya, kemudian siap keluar di mana daerah aman. Itu aja. Thank you Pak Paul. Ya. Masih keburu nggak tuh? Bu Dinda silakan. Ya, masih keburu. Pak Paul, saya belum tidur, bentar lagi. Iya. Iya. Jadi begini, menurut saya darurat militer itu tidak perlu. Kemudian kerusuhan 98 itu bisa dicegah. Tetapi ada caranya. Hello para jemaat yang kalian punya pendeta Mamon, angkat atau tarik keluar pendeta Mamon kalian untuk turun ke jalan, kasih makan orang. Kenapa saya begini? Karena kemarin beberapa hari yang lalu ada orang supir angkot yang mengantar beberapa anggota dari jemaat Kopdar Jakarta yang kami sedang membantu untuk mengurus beasiswa lanjutan sekolah untuk kejar paket A, karena ini anak sudah putus sekolah lama sekali ya. Jadi saya membantu mereka. Ada beberapa dari Kopdar Jakarta yang membantu saya untuk mengurus itu. Salah satu sopir angkot Islam mengantar mereka ke rumah saya. Dia tunggu di luar. Kemudian saya panggil, dia nggak mau, segan banget. Terus sampai saya suruh salah satu untuk panggil masuk ke dalam. Kami makan bersama. Kemudian saya sampai terharu ya, speechless, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Setelah mereka pulang, itu di angkot itu, mereka itu membicarakan, baru kali ini orang Kristen
semenjak saya mengantar mereka untuk ke gereja, masuk ke dalam rumah untuk makan bersama. Baru kali ini seumur hidup dia. Hello, Kristen. Hello. Bukan saya membanggakan Amin, diri amin, saya. amin. Setelah saya mendengarnya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan untuk membanggakan diri saya sendiri, saya nggak mampu. Hanya saya cuma suruh dia datang untuk masuk, kemudian kami makan bersama, itu ada di videonya juga, sampai pilih-pilih baju, meskipun itu baju bekas. Mereka luar biasa antusiasnya. Hello, Kristen. Tarik itu kalian punya jemaat, punya pendeta Mamon untuk kasih makan orang-orang yang ada di luar sana. Kalau mau Indonesia ini aman dan tidak akan terjadi kasus 98 bahkan darurat militer, tidak akan terjadi jika kalian gereja, pendeta-pendeta Mamon ini ditarik keluar untuk ke jalan, seret itu kalau perlu itu pendeta-pendeta kutu kupret itu. Pendeta-pendeta compong ya. Saya sudah tidak takut lagi untuk mengkritik ya. Mata apa tuh Pak Paul? Dilarang menyentuh bijinya hamba Tuhan. Mata, betul. Biji mata. Sampai saya bilang ya, Bijinya hamba Tuhan kok jangan biji mata? Dilarang menyentuh bijinya ya, hamba Tuhan. Bijinya hamba Tuhan ya. Kemudian yang diurapi ya. Kalau mau nanti taiknya anjing saya itu saya urapin ke muka pendeta itu. Sebel saya. Ya, satu-satunya jalan cuman begini aja. Saya memprovokasi kalian, tarik keluar itu para pendeta Mamon kalian itu. Ya, yang sedang bangun gereja mega church itu yang di sana tuh, di PIK juga tuh salah satunya. Oke, itu aja sih Pak Paul. Speechless saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya tiba-tiba kelintas. Ini kan rakyat kan menjara rumahnya Sahroni ya. Iya, jangan emosi Bu Dinda. Ada dildonya segala macam dijara, ada video bokepnya. Saya punya ide bagaimana kalau rakyat, kalau jemaatnya Glow itu yang miskin-miskin menjara rumahnya Gilbert. Taruhnya ada uang $1.000 Pak Paul, di mana kita itu sulit banget untuk dapat $1.000 Singapura. Sulit sekali, biasanya dia bisa 100 punya uang selembar $1.000 ya, gila ya. Bicara. Ya, gila. Ini penjara itu sebenarnya tindakannya hati-hati ya. Anda orang Kristen jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Kalau itu bukan uangmu, ya, dan itu kutuknya bisa dibagi sama tuh bareng-bareng tuh. Hati-hati jangan ikut-ikutan. Kita tidak perlu ikut-ikutan mereka yang ikut menjarah. Kalau rumahnya kita dijarah gitu ya, gimana tuh ya? Iya, betul. Tarik keluar rumahnya pendetamu kalau lagi khotbah. Karena saya sudah nggak bergereja lagi ya, saya nggak punya hak untuk menarik pendeta siapapun ya, paling Pak Paul yang saya tarik mungkin ya. Katanya tapi kolornya udah putus 7 kali katanya. Waduh, nggak jadi deh saya. Iya, kolornya udah putus, sudah susah. Ya demikian, speechless saya nggak bisa ngomong Pak Paul untuk ngomongin gereja. Saudara, tarik pendeta-pendetamu ya. Kalau nggak mau, jangan kasih uang lagi pendetamu itu, goblok kamu. Perut buncit silakan. Yang itu tahunya tak kasih garam, yang mesti dilintas kalau asin banget ada. Iya Pak. Silakan. Kalau saya bilang sih bisa terjadi ya Pak, itu kerusuhan seperti 98. Tapi kok feeling saya nggak di tahun ini ya Pak, mungkin di tahun depan. Mungkin ya, soalnya kalau aku lihat kan, aku ngeliat pendapat-pendapat kayak orang ekonomi apa itu, dibilang IHSG itu bisa turun ke 7.600 tapi naik lagi. Nah terus hari ini saya lihat ya memang turun ke 76 tapi naik lagi ke 7.700 gitu loh. Nah itu berarti kalau nggak makin ke bawah, berarti kemungkinan besar ini demonya bukan dari luar kayak tahun 98 dibilang kayak begitu. Nah terus aku lihat ini, oh iya juga sih ya, kok 7.600 naik lagi ke 7.700. Ya bisa jadi demo yang sekarang ini bukan dari luar, tapi nggak tahu ya kalau misalnya nanti demo yang sekarang ini kan spontan memang. Iya, cuman nggak tahu nggak spontan, makanya kan nggak ada tuh halo apa itu bener-bener kayak Arab Spring. Cuman sekali ada yang nunggangin kelar. Iya betul. Jadi sekarang dia spontan, jadi bisa terkendali sebetulnya. Kalau
contoh nih ya, kenapa cuman rumahnya Sahroni, Mulyani, Puan, bahkan Puan aja bisa terkontrol loh. Yang Sahroni kan karena tetangganya sama militer nggak mau jaga, sama si Eko Uya kan nggak ada yang jaga di sana. Kalau tempatnya Puan kan dijaga militer, tempatnya Sri Mulyani juga nggak parah-parah amat kan. Kalau Sri Mulyani kan memang kecolongan ya itu ya, kecolongan karena kan Iya. nggak nyangka, karena kan selama ini kan yang justru Sri Mulyani ini kan yang banyak berusaha ini kan berusaha untuk mengatasi keuangannya Indonesia, tapi ya, ya itulah kasihan ya Sri Mulyani ini ya. Oke lanjut. Iya, jadi dia bilang ini kelihatannya kalau dia dia bilang ini masih naik ini itunya IHSG-nya Indonesia masih balik lagi ke 8.000 lebih dikit lah. Dibilang gitu. Jadi aku pikir mungkin nggak di tahun ini ya. Ini masih rusuhnya nih masih ngetes-ngetes aja dulu, belum yang rusuh yang besar banget gitu. Jadi kalau saya feeling saya, apalagi kan memang pemerintah lagi ngegenjot pajak kan, dia mau ditingkatin kan pajaknya 12% kalau nggak salah ya dari tahun lalu. Apalagi nih sampai bulan Agustus aku lihat, aku baca kalau nggak salah belum ada 50% pajak yang masuk. Akibatnya ke daerah kan jadi dikurangin kan ke daerah-daerah. Lah daerah kalau nggak bisa mikir pemasukannya mau dari mana? Yang ngambil dari pajak itu daerah, pajak PBB, pajak kendaraan daerah. Dia ngambil uang dari situ kalau mau gampangnya. Nah terus rakyat jadi kaget kan, makanya itu salah satu apa namanya protes di daerah-daerah kenaikan PBB itu ya dari pusat uangnya uangnya nggak ada, gimana mau uang pajaknya juga belum ini baru realisasi belum ada 50% kan seperti itu. Dan juga kan di tahun 98 itu ini kita dolarnya kan udah mau dekat-dekat 17.000. Jadi dolar ini nanti katanya dia bilang nanti pasti bakalan naik ke 17.000 dia bilang gitu. Nah ini cuman kita juga nggak tahu 17 ribunya kapan. Cuman kalau ngeliat-liat begini, yang saya takutin itu bisa jadi nanti di tahun depan ini lebih berat dari tahun 2025. Tahun depan ini lebih berat IHSG atau apa turun karena katanya dia bilang ninggalin lubang di bawah. Jadi dia pasti bakalan turun lagi ke bawah gitu. Jadi ini sebenarnya ini kalau Prabowo ini ngelihat ini harusnya dia menyadari ini udah ada gejolak-gejolak tapi belum gejolak yang paling besar ini. Seperti itu harusnya Prabowo udah mulai menyadari dari sekarang ya dikumpulin harusnya orang-orang pintar di sekitar dia yang bukan penjilat gitu. Jadi Prabowo jangan berteman sama semua orang, lo harus bisa milih temennya. Seperti itu sih Pak. Jadi saya yakin sih ada ya Pak, tapi yang rusuh sekarang ini belum yang besar banget Pak. Nanti mungkin ada yang lebih besar lagi dan juga kayaknya mungkin entah di akhir tahun apa di tahun depan kali ya Pak. Kali ya, saya juga nggak tahu deh. Soalnya kan sesuatu itu bisa berubah dengan sangat cepat ya. Kayak gitu. Karena itu aja sih Pak saya ngelihat Kalau dari dolar itu, kalau dolar pengamat itu itu. sekarang ini kondisinya ya, kenapa tahun zamannya Soeharto itu bisa tiba-tiba cek 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 naik ya? Karena ada utang impor kan. Kalau sekarang kan Indonesia ini udah bangkrut dari kemarin-kemarin. Jadi orang tidak akan berebut beli dolar, tidak akan berebut beli dolar. Sekarang kebutuhan dolar terbesar adalah untuk bayar utang, untuk bayar bunga. Jadi kalau misalnya dolar mau tiba-tiba naik itu hanya terjadi apabila terjadi spekulasi, ada spekulan dari luar. Ya, kalau ada spekulan dari luar, wah, ya, maka dolarnya bisa naik. Yang kedua, ya kalau terjadi rush, artinya mata uang Indonesia bukan dolarnya yang naik, bukan karena itu kan supply and demand. Kalau kebutuhan dolar itu tinggi, ya kan, maka naik harganya dolarnya itu kan. Begitu orang rush tinggi sekali, maka harganya naik terus tuh di Indonesia. Tapi sekarang kalau misalnya ya terjadi nih rupiahnya yang jeblok, bukan dolar yang naik, bukan karena ada kebutuhan demand tinggi, tetapi karena rupiahnya sendiri yang sudah jeblok, udah nggak ada harganya tiba-tiba yang turun harganya. Wah itu yang repot itu. Misalnya apa ya ras. Kalau dolar ras itu ya udah rupiah jeblok nggak ada harganya. Itu bisa terjadi. Jadi dolar bisa ujuk-ujuk dalam satu malam itu bisa naik gitu. Bisa ujuk-ujuk dalam semalam tuh. Deg 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 naik begitu ya. Dan bisa jadi 20.000 loh. Artinya rupiahnya itu udah nggak kanggo, udah nggak berguna. Ya.
Jadi makanya sekarang kalau saya info ke kalian, ayo tarik uang cepetan. Anda nggak tarik nanti uangmu nanti dibekukan oleh pemerintah, ya kan? Anda tarik ras, serba salah kan? Tapi nggak ditarik, uangmu kan tiba-tiba dibekukan sama pemerintah ketika kamu butuh duit, kamu udah nggak punya uang karena pemerintah sudah kolaps. Mau menaikkan pajak 12%, mau pajaknya siapa yang mau dinaikkan? Perusahaan sudah banyak yang tutup, rakyatnya sudah nggak punya uang. Bagaimana cara naikkan pajak? Nggak mungkin. Salah satunya adalah membubarkan DPR supaya uangnya DPR itu dimasukkan ke penerimaan pajak. Jangan dipakai uang pajak itu, jangan buat bayar gajinya DPR. Yang paling mungkin hanya itu. Ya, itu ya kira-kira dari saya.